Halo semuanya. Di sini saya akan menunjukkan sebuah website penghasil cryptocurrency yang menurut saya legit. Namanya adalah Lollercoin. Lollercoin ini sudah berdiri sangat lama, yaitu 2018 sampai hari ini. Sudah 3 sampai 4 tahun website ini berdiri ya. Sangat kecil kemungkinan jika website ini tidak legit ya ataupun scam ya. Oke, mari kita ulas. Di sini saya sudah mendapatkan power 2406 PHS. Dengan kecepatan ini saya mendapatkan block reward sebesar 0,0169 Dogecoin. Di sini saya mining 100% di Dogecoin ya. Dan ini adalah hasil reward. Baik. Di sini adalah dompet saya ya. Saya fokus ke Dogecoin. Lollercoin saya mendapatkan segitu, Bitcoin saya mendapatkan segitu. Kembali lagi ke layar utama. Awal kita main ataupun mendaftar di website ini, pastinya kita tidak mempunyai alat miner maupun erak. Caranya untuk membeli alat miner ataupun erak, klik tombol di bawah ini. Sebelum membeli alat miner, kita harus membeli eraknya dulu. Eraknya ini yang kecil sangat murah, yaitu 0,08 ELT ya. Dan yang besar adalah 0,15 RLT. Di sini adalah miner ya. Banyak miner yang mungkin Anda bisa beli, entah itu Anda deposit ataupun mining di Lollercoin ini ya. Dan yang termahal adalah ini ya, 110 RLT dengan kecepatan 70.000 GHz. Namun ada yang lebih murah tapi kecepatannya lebih besar, yaitu adalah El Monstro. Kecepatannya 110 GHz, harganya hanya 99 RLT. RLT ini bisa dikatakan USD. Karena apa? Kita lihat aja. Misal kita deposit ingin membeli alat miner, kan kita harus membelinya lewat lewat dompet dulu ya. Misal kita membeli 5 RLT, kalau kita di dompet kita mempunyai dompet BTC dengan segini ya, ini yang harus kita bayar. Dan kalau Dogecoin ya ini, kalau Ethereum ya ini. Nah, kenapa saya barusan bilang RLT itu sama dengan dolar, yaitu ya ini USDT. Jika 5 ya 5, ya kan? Kalau deposit dengan yang cryptocurrency yang lainnya, ada kemungkinan harganya semakin naik ataupun turun. Tapi kekurangannya, jika kita deposit di USDT ini minimal 100 USD, nah, pasti besar kan. Nah, cara terbaiknya kita deposit lewat Dogecoin, karena saya pernah satu kali
deposit ya. Nah ini ya, sebesar 54,9576 Dogecoin ya. Nah ini untuk membeli ya, untuk membeli mili ini. Waktu itu ada event besar-besaran alat miner ya, dan saya membeli ini deposit awal saya ya. Dan ya ini hasilnya, dan ini beberapa miner saya yang saya dapatkan dari hasil mining Loler token ya. Caranya untuk memining Loler token cukup mudah, yaitu kita pergi ke My Power, kita ganti ya. Misal awal kita mainin di BTC, kita ganti ke RLT ya. Ya ini misal kita mau fokus ke RLT ya, ketik aja 100% di ERT semua. Tapi kekurangannya, jika kita mining semuanya di Loler token, akan sangat sayang ya, karena jeripaya kita main terus, kita rugi waktu, tenaga, dan pakai data untuk 100% ke Loler token, kan jeripaya kita kan tidak terbayar kan. Jadi lebih baik dibagi-bagi saja. Kita bisa membagi, misal kita sukanya ke BTC nya 70%, 30% nya Loler token ya, bisa aja, tergantung selera Anda. Ini menurut saran saya ya, dipakai boleh, tidak dipakai nggak masalah, semua dengan perspektif masing-masing ya. Tapi kalau menurut saya ya seperti itu. Baik, di sini saya akan memainkan gamenya ya. Kita main game yang mudah-mudah. Oke, ini ya. Bentar, kita mainkan dulu ya. Ada, nggak apa-apa. Ini hanya sekedar contoh. Yang penting semuanya gamenya ini sangatlah mudah. Ingat, tips agar kita cepat mendapatkan kecepatan lebih besar adalah jangan terfokus dengan satu game saja ya. Maksudnya jangan terfokus dengan satu game. Jika kita terfokus dengan satu game, kita akan disusul oleh player-player di bawah kita dan mengakibatkan kita anjlok ataupun ranking kita terus menurun. Ini yang akan membuat kita lama ke atasnya. Nah ini saran saya, lebih baik jangan fokus satu permainan, semua permainan dicoba, dipakai semua. Yang penting kita harus menang, karena kalau kita menang terus akan mendapatkan poin lebih besar. Dan tips selanjutnya adalah usahakan levelnya ini 10 ya, ataupun full merah. Ini akan membuat poin kita semakin tinggi. Itu aja kalau menurut saya ya. Oke, kembali lagi ke layar utama. Nah ini saya kasih tahu ya, recharge ini tidak bisa aktif kalau kita tidak punya alat miner. Jadi kan ini kan ada 5 batang ya, setiap harinya 1 batang akan habis. Jadi kita harus merecharge.
saya kasih tahu lagi. Kan kelemahannya main game terus apa bang? Ya kita jenuh, kita capek berlomba-lomba dengan player-player lain. Ya kalau kita tidak main ya kita anjlok ke bawah, tapi mau ke atasnya sulit. Ya itu, ini kelemahannya kalau seperti saya main gratisan atau main full main game terus ya. Kelebihan beli alat miner ini sifatnya permanen, kecepatannya permanen, dan ranking kita sesuai dengan kecepatan alat miner kita pastinya. Nah itu hanya tergantung Anda. Jika Anda punya modalnya ada, ya Anda membeli alat miner aja, simple. Tapi kalau seperti saya kan tidak punya, jadi saya main game gratisan saja. Kita lihat dari profil saya ya. Nah, saya baru daftar tanggal 1 bulan 6 2021, sudah 8 minggu. Tapi saya fokus main game ini yaitu 3-4 minggu baru saya fokus. Ya ini terbukti kalau emang saya fokus ke game semua ya ini. Nah ini, dan minus saya hanya segini, 31.120 THS. Terbukti kan? Nah, terbukti kalau dengan cara main game aja kita bisa setara membeli miner El Monstro, ya kan? Ya kalau dihitung itu ya dihitung sendiri, $99 kalikan berapa, misal 2405 ini, ya kita kalikan aja ya, 99 anggap aja 2 kali 2. Nah anggap aja kecepatan saya ini 2178. Nah itu 99 kalau dikurskan ke rupiah berapa, dan kalikan 22. Misal ya, misal $1 ini 14.000, kalikan aja 22 itu 22. Oh bukan, 99 kali 22, 2178. Oke, benar, ini adalah power kita ya. Terus harganya 99 ini ya, saya baru ya. Harga 99 ini kita lihat aja ke USDT ya. 99 1.424.000 rupiah ini ya. Kita hitung aja 1.424 ya. Oke, kembali lagi ke kalkulator ya. 1.424 dikalikan aja 22. Nah, kalau kita membeli alat miner dengan kecepatan 2178 tadi, ya ini 31.328.000 rupiah. Kalau saya tidak mampu membeli sebanyak itu, nah lebih baik kita main gratisan saja. Alhamdulillah saya sudah sampai dengan kecepatan segini ya. Alhamdulillah. Oke. Jika Anda berminat, saya
akan lampirkan link di bawah deskripsi ini ya. Saran saya jika mendaftar, pakai akun email saja, jangan akun Facebook, agar mempermudah Anda ke depannya untuk withdraw, untuk komplain atau dan lain-lainnya. Itu saja yang bisa saya informasikan dan saya berbagi pengalaman pada Anda. Semoga bisa diterima dan bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa.